Jadwal ya. Ya. Tiap tahun pasti ada film yang dikeluarkan. Ya. Musik-musik ternyata juga banyak yang masih disimpan nih gitu kan. Yeah. Dan kali ini juga sedang sibuk untuk mau perilisan. Ya. Ya, bersama Main Musik. Membagi waktunya dengan keluarga tuh seperti apa sih, Mas? Gini. Keluarga itu bagi aku rumah. Jadi aku nggak harus di suatu lokasi untuk merasakan rumah. Di mana ada mereka, aku udah bisa merasakan rumah. Itu jadi bagiku nggak masalah. Maksudnya di tempat kerjaan mereka bisa datang untuk menonton aku atau menengok, atau kita lagi ada sela-sela kita ngopi dulu atau segala macam. Itu justru yang menurutku arti rumah yang sebenarnya gitu. Jadi kalau ngomongin masalah waktu, yang nggak masalah sama sekali gitu loh, karena aku ngerasa mereka itu adalah rumahku, dan mereka pun sebagai, maksudnya iya, fans beratnya Ariwa. Iya, betul. Fans paling berat yang aku cintai, ya kan, yang aku banggakan. Dia sangat support sama apa yang aku lakukan gitu. Semuanya, mau main film, mau ngeluarin lagu, mau nyanyi di panggung, itu akan menjadi istilahnya ya mungkin support system terbesar. Iya, support system terbesar. Itu kebahagiaannya mereka juga, bukan hanya aku juga, kebanggaannya mereka juga. Bahkan aku juga kebanggaan bagiku juga ketika mereka bisa nonton aku gitu kan. Karena tidak ada lain cita-cita utama seorang musisi atau penyanyi atau anak band. Lebih indah lagi kalau bisa ditonton sama anaknya sendiri atau keluarganya sendiri gitu loh. Itu salah satu cita-cita sih sebenarnya kan. Gue pengen manggung ntar sampai umur berapa, anak gue udah bisa nonton gue. Nah ini udah kesampaian gitu loh. Nah itu menurut gue udah sesuatu hal yang sangat aku syukuri banget ya. Nah kembali lagi kalau untuk ngatur waktu, alhamdulillah sampai sekarang karena kita support system itu, jadi kita nggak ada tuh istilahnya, waduh waktu kurang nih segala macam, enggak gitu. Jadi udah karena kita saling support, dimanapun kita berada segala macam, itu udah bagian dari pertemuan kita yang kita rasakan itu sebagai rumah. Oke. Ibaratnya menjadi idola untuk keluarga sendiri, Mas Aryo. Tapi diam-diam juga ternyata Mas Aryo bisa mendidik anak yang sebegitu hebatnya. Wow. Kebanggaan Mas Aryo sendiri, ternyata anak-anak tuh bisa sesukses dan menyelesaikan pendidikannya di universitas-universitas terbaik di Indonesia juga gitu. Mungkin yang ditanamkan sama Mas Aryo untuk anak-anak sendiri seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau dibilang yang hebat aku ya bukan, justru mereka yang hebat gitu loh. Istriku juga hebat gitu untuk bisa memberikan istilahnya apa ya, masukan-masukan, nasihat, pengalaman-pengalaman. Karena kan istriku mungkin lebih banyak di rumah ya, dan dia intensitas ketemu sama anaknya itu pasti seorang ibu akan lebih banyak daripada seorang bapak gitu kan. Justru bapak itu sekali-sekalinya, aku tinggal kualitasnya aja nih. Kualitasnya gimana ketika aku ketemu sama mereka, jangan sampai itu sesuatu yang mubazir gitu loh, sia-sia gitu loh. Aku memanfaatkan itu, entah itu secara contoh, secara advice, secara apa segala macam, itu aku kasih ke mereka. Nah kalau dibilang caranya ya tetap aku sama istri itu tetap istilahnya ada sistem yang istilahnya sudah harus nggak bisa dinego lagi gitu loh. Masalah disiplin, masalah sopan santun, masalah akhlak gitu ya, terus pendidikan agama juga gitu loh. Terus kita memberi contoh juga, karena kadang-kadang apapun yang kita bilang sampai berbusa itu mereka suka mental tuh anak-anak seperti itu. Tapi ketika kita contoh satu aja, itu yang dicontoh sama dia gitu loh. Jadi kan ada istilah, anak itu mungkin nggak pernah mendengarkan ibu bapaknya, tapi dia tidak pernah gagal untuk mencontoh orang tuanya gitu kan. Jadi itu yang kita benar-benar gunakan sebagai sistem. Dan untung alhamdulillah banget anak-anak itu tiga ini, Kira, Jamie, Sabin, sangat enak banget untuk diajak kerjasama. Dan mereka juga ngerasa pemahaman dengan kita, apa yang kita sampaikan ke mereka tuh bagi mereka tuh fair, balance gitu loh, gitu loh. Jadi
Jadi itu yang mereka ngerasa. Jadi mereka ngerasa aku diginin sama ayah bunda, ya alhamdulillah mereka seneng gitu loh. Yang penting aku bilang jangan sampai kamu compare sama teman-teman kamu yang lain, entah itu caranya mereka istilahnya membahagiakan diri mereka, caranya mereka mendidik, caranya mereka itu kan punya sistemnya masing-masing. Dan kita juga di sini sebagai orang tua, aku masih belajar banyak. Bukannya aku sekarang ini udah kayak enggak, pasti masih banyak yang lebih keren, lebih senior, yang lebih apa segala macam. Nah itulah gimana caranya supaya kita bisa menarik apa yang baik buat kita dari orang tua kita, dan apa yang baik dari keadaan zaman sekarang, akhirnya kita combine lah. Oke, Mas, tapi ngebangun komunikasi dengan anak tuh seperti apa sih? Kayak lebih ke ya udah anggap aja sebagai sahabat, atau tetap ada boundaries antara orang tua dan anak? Itu seperti apa sih yang dibangun kesehariannya gitu? Itu lebih ke sikap sih aku ya. Kalau dibilang sahabat ya aku sahabat juga. Sebagai orang tua, aku orang tuanya mereka juga. Ya istilahnya aku lebih apa ya? Lebih pandai dan cerdik aja untuk bisa memposisikan diri lah gitu, ya kan. Ketika anak sebaya, kita adjust aja terhadap mereka, nggak apa-apa kok gitu. Di sananya mereka memang butuh sahabat, ya kita jadi sahabat. Di saat mereka untuk membutuhkan aku sebagai seorang ayah yang tegas, yang lucu, yang apa segala macam, ya aku akan adjust ke mereka gitu loh. Ini kayaknya timingnya udah pas nih, tep gitu segala macam. Dan cara penyampaiannya juga, karena yang bisa dibilang itu benar adalah emang anak zaman sekarang mau nggak mau, karena kan anak itu kan pasti kan generasi berevolusi ya caranya juga ya, zamannya segala macam. Kadang-kadang emang ada yang nggak bisa kita aplikasikan yang zaman dulu, yang zaman sekarang gitu ya. Kita emang harus adjust sih, menyesuaikan segala macam. Itu sih yang kita lakukan. Yang penting seperti aku bilang, aku harus tetap punya sikap terhadap anak-anak gitu loh. Kadang-kadang emang ketegasanku itu ya justru kadang-kadang mungkin aku harus tega untuk melakukan ketegasan atau kekerasan itu, ya maksudnya kekerasan bukan yang gitu ya, nggak fisik, maksudnya keras untuk enggak, kamu harus ini keras secara kencang gitu lah ibaratnya kayak gitu. Ya itu harus tega kadang-kadang, karena ini aku mikir masa depannya mereka. Justru aku tega karena aku sayang sama mereka gitu loh, karena aku tahu nih ntar depan biar dia siap dalam keadaan atau musim cuaca apapun gitu loh, yang ya akan kan? nanti di depannya. Akan di depan, karena kan mereka pasti ada kan, ya kan, hidup kita kan dari masalah ke masalah lain. Iya kan, intinya itu. Yang penting kita menyelesaikan masalah, jangan menghindari, aku bilang, karena itu level kamu buat menyelesaikan masalah berikutnya, aku bilang kayak gitu sama mereka gitu loh. Yaitu ya seperti aku bilang, yang penting ya tetap kasih sayang, tetap gitu. Kasih sayang tuh tetap nomor satu sih menurut aku, gitu loh. Mas, pergaulan zaman Mas Aryo dan istri dulu sama anak-anak sekarang kan pasti berbeda ya. Apalagi tiga-tiganya perempuan nih Mas gitu. Ada kekhawatiran tersendiri nggak sih? Aku nggak mau sombong ya, pasti ada lah. Sekuat-kuatnya aku, seroken-rokennya aku. Justru roken-rokennya lebih mellow deh, lebih mellow, lebih takut juga. Iya, lebih takut. Karena udah melihat terlalu banyak di luar sana. Udah melihat kehidupan zaman dulunya seperti apa, lingkungan segala macam gitu loh. Ya itu aku istilahnya ya ada, cuman aku bilang sama anak-anak, ayah sama bunda itu ada batas untuk menjaga kamu gitu loh. Nggak mungkin juga kita ngejagain kamu kuliah di Bandung, aku jagain setiap hari supaya kamu nggak ngapa-ngapain, ya kan gitu kan. Aku percaya, jadi aku bilang sama mereka, aku menjaga kalian kalau dari dekat tuh pakai mata, kalau dari jauh dengan doa dan kepercayaan gitu. Karena aku nggak mungkin nyusul sama kamu sana. Jadi itu yang membuat mereka akhirnya wow gitu loh. Akhirnya mereka bisa menjaga semuanya, nama baik keluarga, namanya mereka juga. Karena apapun yang mereka lakukan itu, aku bilang kan, apa yang kamu lakukan sekarang ini, itu akan efeknya untuk masa depan kalian. Jadi jangan sampai salah, ya kan, jangan sampai kamu sia-siakan gitu. Itu seperti itu. Oke. Tapi ada nggak sih kayak wejangan khusus sendiri gitu yang mungkin disiapkan setiap dalam rangka apa atau event apa gitu, emang deep talk gitu sama anak Mas? Ada. Biasanya momen-momen apa tuh? Momennya kita random, kita nggak merencanakan, kita hanya mencari timing yang pas.
gitu loh. Kalau kita rencanakan kadang-kadang juga nggak enak gitu, jadi ngerasa yuk kita harus ngomongin hari ini gitu, ada ada jadwal gitu. Karena emang aku juga tipenya nggak bisa dijadwalin kayak gitu untuk masalah seperti itu ya. Maksudnya misalnya kalau emang kita ya di rumah timingnya pas ya kita ngomong di rumah, atau kita lagi ke mall lagi ngopi atau segala macam ya itu tapi ada di talk itu. Apalagi kan anak-anak kan udah beranjak dewasa ya, ada beberapa ya itu udah harus ibaratnya serius. Dan kadang-kadang dari pihak mereka juga ada yang menanyakan serius karena mereka udah ngerasa juga, wih gila hidup gue sekarang udah mulai tanggung jawabnya udah mulai ini nih ya kan. Nah ya biar aja, nggak apa-apa, yang penting ayo kita saling sharing gitu loh maksudnya. Dan kalau seandainya emang ayah punya masukan dari bunda, ya kalau kamu nggak setujunya kenapa? Karena kita juga istilahnya ngasih tahu ke mereka itu kenapa nggak bisa, kenapa bisa, kenapa boleh, kenapa nggak boleh gitu loh. Jadi nggak hanya kamu nggak boleh gitu, ntar kamu ini nggak cukup, harus jelas kenapa enggaknya, kenapa iyanya gitu. Oke, Mas sedikit dong tadi kan bahwa masing-masing keluarga ini kan saling mengidolakan satu sama lain, karena bagaimanapun setiap prosesnya mereka semua juga adalah support system dari Mas Aryo. Ya. Dan mereka pun juga menjadikan Mas Aryo dan istri juga sebagai support system terbesar untuk mereka gitu. Kalau dibilang seberapa bangga sih Mas memiliki anak-anak yang bisa dibilang berhasil untuk menyelesaikan pendidikannya, mendapatkan pendidikan terbaiknya? Masih di pertanyaan ya, Ran? Masih. Bentar ya. Aku jalan dulu mau dipilih. Oke.